Uni Emirat Arab atau biasa juga disebut Emirat, sebuah negara di barat Asia di Timur Tengah. Letaknya di ujung timur Semenanjung Arab dan berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi. Ada satu pertanyaan menarik, mengapa negara ini disebut uni? Faktanya, kalau kita lihat dari sisi pemerintahan, Uni Emirat Arab memang sebuah perserikatan. Negara ini adalah sebuah monarki, tapi bentuknya adalah monarki elektif yang berarti rajanya dipilih bukan turun-temurun. Di Emirat, total ada 7 raja yang dikenal dengan keamiran atau emirat. Keamiran yang dimaksud bisa diartikan bangsawan, pangeran, pemimpin, dan bisa juga diartikan gubernur. 7 emirat yang dimaksud ini terdiri dari Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Fujairah, dan Ras Al Khaimah. Inilah alasan mengapa negara ini disebut Uni Emirat Arab alias Persatuan Emirat Arab. 7 emirat ini dalam menjalankan pemerintahannya secara bersama-sama membentuk Dewan Tertinggi Federal yang kemudian memilih seorang presiden dan wakil presiden. Tapi dalam praktiknya, penguasa Abu Dhabi yang akan menjabat sebagai presiden, sementara penguasa Dubai menjabat sebagai wakil presiden sekaligus Perdana Menteri. Para emirat inilah yang membuat kebijakan terhadap sekitar 9,97 juta jiwa di Uni Emirat Arab. Nah, bicara tentang penduduk, ada fakta yang menarik di Emirat. Mayoritas populasi yang bermukim di negara ini ternyata adalah warga asing. Jumlahnya itu sekitar 88%, sementara warga Emirat hanya kurang lebih 12%. Ketidakseimbangan disebabkan oleh tingkat migrasi yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi di dunia. Tapi selama apapun imigran tinggal di Emirat, kewarganegaraannya tetap akan sangat susah diperoleh. Selain lewat jalur perkawinan, kewarganegaraan hanya diberikan dalam keadaan yang sangat khusus. Para imigran yang memilih tinggal dan bekerja diatur berdasarkan aturan visa yang ketat. Pemerintah juga mengatur pasokan tenaga kerja menyesuaikan dengan permintaan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga tingkat pengangguran di Emirat pada tingkat yang sangat rendah, kurang dari 3%. Nah, meski hanya punya penduduk asli yang sangat sedikit, kalau kita bicara soal posisi Uni Emirat Arab di Timur Tengah, Uni Emirat Arab ini ada di peringkat teratas. Pemeringkatan ini didasarkan pada kepemimpinan, pengaruh secara ekonomi, pengaruh secara politik, aliansi internasional yang kuat, dan tentunya militer yang kuat. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Uni Emirat Arab ini bertransformasi jadi kekuatan besar di Timur Tengah? Jawabannya, sejak ditemukannya minyak pada abad ke-20. Uni Emirat Arab ini berkembang dari yang awalnya adalah suku Badui nomaden menjadi salah satu negara terkaya di dunia hanya dalam waktu sekitar 50 tahun. Superioritas terhadap pasokan minyak bumi berlangsung sampai sekarang. Dalam hal ekspor minyak bumi, Uni Emirat Arab ada di urutan ketiga setelah Arab Saudi dan Irak. Karena inilah, Uni Emirat Arab berubah dari negara kecil di kawasan Teluk Persia yang kering dan tandus menjadi negara kaya raya dengan tingkat perekonomian yang tinggi. Tapi kalau kita tarik lagi di sejarahnya, sebelum menjadi penghasil minyak terbesar di Timur Tengah dan di dunia, Uni Emirat Arab adalah wilayah yang industri mutiaranya itu berkembang pesat dengan memberikan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat di Teluk Persia. Emirat mengekspor mutiara ke India dan negara-negara Asia Selatan. Perang Dunia Pertama membuat industri ini pun merosot, ditambah dengan penemuan hasil budidaya yang menghapus perdagangan mutiara di Emirat. Seperti yang sudah disebut tadi, industri minyaklah yang menyelamatkan Uni Emirat Arab dari resesi. Bahkan, sejak kemerdekaannya pada tahun 1971, perekonomian Uni Emirat Arab tumbuh hampir 231 kali lipat. Industri minyak inilah yang kemudian mengubah Emirat punya deretan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Emirat juga berevolusi dari bergantung pada produksi dan ekspor minyak, jadi negara yang memperoleh devisa dari sektor non-minyak, yakni pariwisata. Industri ini juga salah satu penyumbang devisa terbesar negara ini. Dengan dukungan cadangan minyak di mana Emirat jadi salah satu yang terbesar di dunia, investasi yang efektif dan tepat sasaran, ditambah
Dengan komitmen yang tegas terhadap liberalisme ekonomi dan pengawasan pemerintah yang kuat,